Jadi hadis maudhu ini tidak mungkin dengan sendirinya ada. Pasti di mana ada asap, di situ ada api. Asbabul wad'i wa hiya katsirah nujmiluha fi mayali. Nah, penyebab-penyebab hadis maudhu ini banyak. Dalam syarah Baik Kuniyah ini hanya diberikan 5 alasan, 5 penyebab. Di dalam kitab Al-La'il Masnu'at 8, dalam kitab Kasful Khofa Uzul Ilbas, dalam kitab Fawaidul Majmu'ah, dalam kitab Al-Maudu'at 10 alasan, 10 penyebab kenapa adanya hadis maudhu. Baik, yang pertama al-istihbab bidin, wa qasdi idlalil khalqi, menganggap remeh agama dan bertujuan untuk menyesatkan umat. Kama fa'alahu zanadiqah, seperti yang dilakukan oleh kafir-kafir zindik yang tadi itu, yang dipenggal kepalanya. Ketika dipenggal ditanya, berapa kau memasukkan hadis? 4.000 hadis. Kafir zindik, nauzubillah. Pemerintah memerangi kabar hoax, maka kita santri dan para ulama memerangi hadis hoax alias hadis palsu. So, kita perangi, ada cybernya nanti, cyber salah biasa tuh. Luar biasa. Hafal hadisnya cuma 10.000. Amin ya Allah ya Rabbal. Jangan cuma 1 doang. Kullu bid'atin. Gak bisanya coba-coba. Imam Uqaili, nanti Imam Uqaili ada dalam kitab Ad-Du'afa'u, piro-piro hadis dhaif. Ya, Imam Al-Uqaili. Lalu wadu'atu zanadiko ala Rasulullah, malah di sini dikatakan 12.000 hadis. Imam Uqaili mengatakan 12.000 hadis, tapi kalau Imam Muhammad bin Zaid mengatakan 4.000 hadis. Berarti bukan mungkin. Berarti yang ditanyanya zanadikohnya beda orang ini. Kan saya bilang satu orang saja bisa 4.000 hadis. Ini bilangnya berapa? 12.000. Coba bayang. Kita yang ketemu baru berapa tuh? Hadis Ramadan dong baru 5. Dan belum yang bab fitnah baru 1 tuh. Fenomena akhir zaman baru 1. Yang ramainya banyak, makanya nih kitab-kitabnya nggak bisa 1 jilid. Coba 4.000 hadis, jangan pakai an rawi ini bisa membukukan berapa jilid coba? 4.000 ditambah lagi 12.000, baru 2 orang yang ngaku. Nanti orangnya terciduk, ada sama ulama ketahuan nih orangnya ini, namanya ini, kasih tahu nanti ada. Untuk lebih lebar kalian buka saja kitab Al-Maudu'at, ya, bisa Kasful Khofa Uzul Ilbas, ada kitab Al-Fawaidul Majmu'ah Imam Syaukani, Kasful Khofa karya Imam Al-Ajluni, ya, beliau 1 abad itu masa dengan Imam Atiyah yang sering dikatakan dalam kitab Sulam Taufik atau sama dengan Al-Mudabidi 1100, atau satu masa dengan Syahid Ratib Al-Habib Abdullah bin Alwi. Ada lagi kitab Al-La'il Masnu'at, sudah kita kenal, Imam Suyuti. Ada kitab Al-Maudu'at karya Imam Ibnu Jauzi, Imam Uqaili, dan lain-lain. Karya-karya ulama yang memberantas hadis hoax, hadis palsu. Yang kedua, faktor kedua, qasdul wadi al-intisara li madhhabi. Tujuannya adalah untuk menolong madhabnya, untuk memperkuat madhabnya. Ada dulu yang fanatik terhadap madhab Hanafi, ada. Nanti dibikin hadis, itu namanya nanti di alasan yang kelima. Di sini di hadis 7 ya. Nanti ada ta'assub madhabi. Ta'assub madhabi bahaya ini, ta'assub madhabi, ta'assub syaihi, gak boleh tuh. Fanatik buta terhadap guru, walaupun gurunya salah tetap aja dibelain. Salah masalah, cuman kita doain, bukan dibelain, tapi doain. Kalau salah, ittaqu zallatal alim fantadiru fai'atah ay raji'an ilal haq. Tujuannya untuk menolong madhabnya. Hati-hati.
Tuh seperti mana Syiah atau Khawarij, bikin hadis untuk memperkuat tentang tentang apa ini? Madhabnya dia, madhab apa? Khawarij, buat menolong, memperkuat biar yang diomongin itu benar. Ada tujuannya at-taqarrub ila ba'dil khulafa, untuk mendekatkan diri ke pejabat-pejabat politikus nih. Berarti ada unsur politik. Makanya kalau sudah main politik sulit, pasti nanti direka. Oh boleh itu, boleh, nggak apa-apa. Ada dalam kitab Ibnu Oday itu ada. Oh hadisnya begini, direkayasa. Nah, kita nggak ternyata yang meriwayatkan, oh si Fulan bin Fulan sudah dekat dengan para pejabat petinggi negara. Umaro man ayuwafikum. Jadi sama kisah sejarah dengan Abdullah Muhammad bin Abdul Wahab ketika Raja Saudi ini ya menghancurkan kota Mekah, memberantas, membunuh semua rakyatnya, mengambil hartanya semua, maka datanglah Abdullah bin Abdul Wahab dalam kitab Tarikh Najd. Kemudian Abdullah Muhammad bin Abdul Wahab ini, konon katanya dalam sejarah itu, wallahu a'lam, Muhammad bin Abdul Wahab ini kemudian koalisi. Ini ulama nih, ente mau nggak? Kira-kira bikinin masalah yang kira apa yang gua lakuin ini benar menurut hukum. Nanti lu akan diberi kedudukan tinggi di kerajaan begini. Nah, jadi lah, cingjai, oke, dan sekian. Ada juga tujuannya memang qasdul irtizaq, memang mencari usaha, watakasub, ada. Ya, barang siapa yang membuat itu hadis palsu 50, saya kasih dirham, 1 dirham. 50 hadis 1 dirham. Dibikin. Salah satunya inilah Abdul Dahri bi Paisil Laili. Aku cipa qalilan wa ubina karusa udangu faida buhila duriba unuku salah samaratin hatta utiha. Berat itu. Ya, salah satunya hadis palsu. Cari duit. Maka saya bilang ilmu agama itu disampaikan, diajarkan harus secara profesional ya, tapi jangan dijadikan profesi, tetap harus profesional. Nanti rezeki Allah yang ngatur. Penyebab yang kelima, ta'assub madhabi. Nah, fanatik buta terhadap satu golongan. Kama fa'alahu ba'dul muta'assibah minal Hanafiyah, ada nih ya, dari sebagian pengikut madhab Hanafi. Beliau menciptakan hadis maudhu Hidami Syafi'i dalam mencaci, mencibir Imam Syafi'i. Kemudian ini dikutip oleh Abu Nu'aim kitab Du'afa Ma'mun bin Ahmad As-Sulma ya, yang mengatakan As-Sulama. Luar biasa ini. Khabizun, wadda'un, pembohong, pendusta, omongannya jelek. Imam Jubari, kadzab. Abdullah bin Ma'dan Al-Asdari an Anas marfu'an yakunu fi ummati rajulun yuqalu Muhammad bin Idris adru ala ummati min iblis. Ada itu saking nggak senangnya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i pun tidak luput dari komenan netizen. Segitu pangkat Imam Syafi'i, apalagi kita, wajar Imam Syafi'i aja tetap aja ada yang nyinyir pada Imam Syafi'i, kurang apalah. Maka akan datang kepada umatku seorang laki-laki yang bernama Muhammad bin Idris Syafi'i julukannya, lebih bahaya kepada umatku daripada iblis. Tujuannya adalah untuk memojokkan madhab Syafi'i, untuk mengangkat madhab Hanafi. Bukan ulama, saya bilang ya, di sini nggak ngomong ulama, ba'dul muta'assibah, seseorang yang fanatik buta terhadap madhab, padahal kullun minal a'immah ala shawab ya, semua madhab yang pas benar. Fayajibu taqlidu wahidun minhum, maka penting, wajib kepada kita mengikuti salah satunya. Kemarin sudah dibahas toh, pamalikun ala tariqati Umar wa Syafi'i ala Abi Bakril Abar kada ala Utsman Najlu Hambali suma Abu Hanifata
ala ali. Itu terkutip dalam kitab Syarah Al-Muwatta Imam Al-Mayabi. Syarah Al-Muwatta. Benar semua. Yang keenam, faktor daripada penyebab hadis maudhu qasdul ajri wasawab bi za'mihim. Tujuannya adalah pahala, ganjaran menurut pikiran mereka yang membuat hadis bitargibinas, biar manusia itu demen titik lil khair, melakukan kebaikan, kama fa'alahu ba'dul mansubin ila zuhdi, seperti orang yang lagi senang juhud, barang siapa yang begini ya. Nanti ada tuh contohnya tuh ya, seperti mana Fadoil Quran surat laisa inda ashabiqima. Banyak nanti tujuannya tuh seperti yang tadi itu. Siapa yang membaca ini di tanggal 15 Ramadan, maka ini akan mendapatkan pahala dan akan terhindar. Kenapa lu bikin itu? Biar semangat aja ibadahnya. Tuh, percaya ya orang. Disandarkan kasih si anu pada si anu itu nyaritakeun. Lah aslalah. Namanya hadis maudhu ini. Bahayalah. Ada lagi yang ketujuh di sini wad'ul hadis lil igrob. Ngadain hadisnya tujuannya buat apa? Mengelabui, menutupi min ajlil istihar, dari sisi kemasyhuran. Seperti mana idza laqitumul musyrikin fi tariqin fala tabduhum bisalam. Jika kalian bertemu dengan orang musyrik di jalan, jangan kau ngawali dengan salam. Nah, ini hadis maudhu. Padahal salam afsus salam, sebarkan salam walaupun bukan orang muslim. Berarti ini salah satunya adalah termasuk daripada mukhalif lil sunnah mutawatir. Berarti ini menyimpang, bertentangan dengan sunnah-sunnah yang sudah jelas. Hati-hati, ini termasuk daripada hadis maudhu. Tuh, nanti lebih panjang lagi dilihat saja di Alalil Masnu'at, di ala hadis maudhu'at, ada kitab Kasful Hufa Mawsilul Ilbas, ada kitab Al-Fawaidul Majmu'ah, ada Al-Asrarul Marfu'ah, ada kitab Al-Maudhu'at, banyak. Yang terakhir hukmul wad'i wal maudhu. Hukum menyebarkan hadis maudhu. Qala An-Nawawi, Imam Nawawi berkata dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Bisa kalian cek tuh di situ di juz awal halaman 71, tergantung cetakan. Ajma'ul hilli wal aqli ala tahrimil kadzib. Ya, sudah sepakat para ulama akan haramnya berbohong kepada siapapun. Pakaifa biman. Qauluhu syar'un wa kalamuhu wahyun. Apalagi ke seseorang yang ucapannya adalah ajaran hukum dan perkataannya adalah wahyu. Siapa lagi kalau bukan Rasulullah? Ke manusia aja berbohong nggak boleh, nulis tonggong aja nggak boleh atas nama sikulan, nulis tonggong padahal itu komodai kan Nabi. Tidak jelas dalilnya tuh dalam kitab Syarah Sahih Muslim karya Imam An-Nawawi. Diancam nih hadis sahih kemarin, man inna kadiban alayya laisa kakadibi ala ahadin faman kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar.